Selamat pagi, good morning. Apa kabar ya? Semua kita mempunyai kesempatan pada hari ini untuk menerima segala kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan dia full of grace, penuh kasih karunia. Yesus gembala yang baik, dia pintu bagi domba-domba, dialah jalan, kebenaran dan kehidupan. Yesus adalah air kehidupan. Yesus adalah roti kehidupan. Dia adalah kebangkitan dan hidup yang kekal. Dan Yesus adalah Alfa dan Omega. Oh, puji Tuhan. Apapun keadaan kita, dia tetap hidup, kekal sampai selama-lamanya. Dan hidup itu adalah grace, ya. Adalah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Iya. Hari ini saya akan share firman Tuhan yang saya nanti akan baca. Pembacaan firman Tuhan hari ini sudah sampai kepada Mazmur, ya. Mazmur pasal 119, dan nanti saya akan baca ayat 73 dan seterusnya. Kenapa Mazmur 119? Iya, sudah satu tahun ini memang mulai dari bulan Januari, Februari, saya sebagai gembala buat kamu semua, anggota gereja Bethel Indonesia El Gracia, tiap pagi kan kita jumpa untuk membaca firman berurut dari Mazmur 1. Ya, dan sudah kita lewati membaca satu terus. Dan beberapa hari yang lalu Mazmur pasal 119. Dan Mazmur 119 itu saya selalu katakan unik sekali, ya, karena ayatnya banyak, tetapi Mazmur 119 itu dibagi dalam 22 alinea. Dan 22 alinea itu tekanannya adalah berfokus kepada firman, berfokus kepada Taurat Tuhan, berfokus kepada bimbingan Tuhan. Dan itu sebabnya saya berani katakan bahwa Mazmur 119 itu adalah Mazmur mesianik, ya. Mazmur, ya, yang diucapkan, dinyanyikan oleh seorang yang diurapi Tuhan dan telah menikmati bagaimana Tuhan memelihara dan menolongnya mulai dari sejak kecil, ya. Namun kita nyanyi dulu, ya. Kita nyanyi dulu. Hari ini kita dibantu oleh kawan-kawan ini untuk nyanyi. Kita nyanyi dulu dah. Mana dia? Oke, kita nyanyi nih. Iya. Erlinda, apa kabar di tebing? Mantap, ya. Kita nyanyi, ya. Ya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once
was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Trust grace that turned my heart to fear. Hearkens my fears, believe. How precious did that grace appear. There I first believed. Oh, hallelujah. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Karena begitu besar kasih Allah sehingga Dia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, guru. Ayo kita sambung. When been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less day to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Haleluya, sungguh kasih karunia Tuhan itu sangat hebat bagi kita, sehingga kita masih hidup sampai pada hari ini. What amazing grace, betapa kasih karunia sangat besar. Ya, hidup ini kasih karunia. Kasih karunia artinya adalah bahwa kalau bukan Tuhan yang memberikan segalanya pada kita sampai pada hari ini, niscaya kita tidak ada lagi. Ya. Iya, firman Tuhan kita baca pada hari ini dari 22 hari pembacaan Mazmur 119, dan hari ini kita sampai kepada ayat 73 sampai ayatnya yang ke-80. Demikianlah firman Tuhan, saudaraku. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Aku tahu ya Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu adil, dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah hamba-Mu. Sekali lagi ayat 27. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku supaya aku hidup,
sebab Tauratmu adalah kegemaranku. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan. Tetapi aku akan merenungkan titah-titahmu. Biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut kepadamu, orang-orang yang tahu peringatan-peringatanmu. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapanmu, supaya jangan aku mendapat malu. Oh, haleluya. Menarik bagi saya personally, menarik bagi saya ayatnya yang ke-73. Kenapa menarik? Ya, di sana dikatakan begini, kawan. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah pengertian supaya aku dapat belajar dari perintah-perintahmu. Saya adalah pribadi yang dijadikan oleh tangan Tuhan. Saya adalah pribadi yang dibentuk oleh tangan Tuhan. Dan sebuah permohonan dari pemazmur, dia katakan, give me understanding, berikan aku pengertian, give me knowledge, pemahaman, agar aku dapat belajar dari perintah-perintahmu. Ngomong-ngomong tentang tangan Tuhan yang menjadikan dan membentuk. Ya, kemarin ini ya, saya oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus ternyata sudah genap 62 tahun. 62. Ya. Ketika istri dan jemaat beramai-ramai membawa lilin untuk ditiup, untuk dinyalakan dan ditiup. Baru sadar. Aku pikir aku masih 26 tahun. Ternyata sudah 62 tahun. Wow. 62. 62. Ya, Tuhan sudah membentuk dan memberikan kesempatan hidup di dunia yang disediakannya ini. Dan Tuhan memberi kesempatan untuk terus didandani, dibentuk menjadi pribadi yang cinta kepada Tuhan dan menjadi kesenangan bagi Tuhan. Ya, sampai sekarang ya belum sempurna sih. Itu sebabnya terus belajar firman. Seperti Daud berkata, Engkau membentuk aku, berikan aku pengertian supaya aku memahami, supaya aku mengerti perintah-perintahmu, firmanmu, biar aku mengerti. Ya, saya mau cerita dulu lah pengalaman kemarin waktu ulang tahun ya. Pengalaman kemarin ya. Pertama, kesadaran penuh mulai muncul pada umur 62 tahun ini bahwa benar-benar hidup itu adalah grace. Hidup itu adalah kasih karunia. Hidup itu adalah pemberian Tuhan semata-mata. Kalau hitung-hitung, kalau ada orang bilang begini, kalau hidup manusia itu menurut Mazmur pasal 90 ada 70 tahun. Dan kemudian 70 tahun itu berarti untuk sampai 70 tahun 8 tahun lagi. Nah, sesudah itu
80 ke atas. Wah, makanya kerinduan dan keinginan saya termasuk tahun ini adalah be produktif. Kita berproduktif dalam kita produksi, menghasilkan sesuatu di masa-masa kehidupan yang seperti ini ya. Jadi kesadaran pertama itu kita ada di dunia ini, saya ada di dunia ini itu karena diciptakan dan dibentuk dan didandani oleh Tuhan. Itu harus disadari itu ya. Kita kan nggak minta lahir di dunia ini ya. Kita tidak minta hidung kita seperti ini nih, seperti ini hidung kita, nggak minta. Kita nggak minta rambut kita seperti ini. Kita tidak minta bentuk wajah kita seperti yang kita miliki sekarang. Itu adalah murni bentukan Tuhan, pemberian Tuhan. Itu nomor satu. Nomor dua, sepanjang hari dalam kehidupan sampai 62 tahun dalam kehidupan ini, itu kasih karunia Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan. Iya, kalau saya ingat-ingat, kemarin ada sahabat dari jauh, sudah sekian lama nggak ketemu. Tapi tiba-tiba malam-malam diteleponnya saya, hampir sejam dia telepon. Dan dia bercerita, dia bilang begini, ingat gak pada waktu kita masih remaja? Wah. Lalu saya dengar, saya bilang apa itu? Waktu itu kita masih remaja, kita berdua pergi, rajin kita kerja, dan kita berdua pergi mencari mencari kayu bakar. Wah, dulu kan pakai kayu bakar ya. Waktu saya masih SMP, di kampungku masih kayu bakar loh. Jadi tugas sebagai anak remaja waktu SMP itu adalah mengambil kayu bakar, dan itu disimpan di bawah, disimpan di satu tempat, dan itu menjadi energi untuk memasak ya. Saya bilang ingat dong. Nah, lalu saya ingat. Waktu itu kita pergi ke sebuah tempat di seberang sungai. Lalu saya dan kamu, dia bilang, menebang pohon. Pohon itu tinggi, pohon itu dua bercabang besar. Lalu kita naik di atasnya, dan naik sekitar 3 meter ke atas untuk menebang. Besar, bisa di sepelukan tangan. Waduh, dia bilang coba waktu itu ya, kita kan dalam bahaya. Pohon itu tumbang. Untungnya pohon itu juga masih bela kita. Kita nggak jatuh dari atas, kata dia. Kita masih hidup. Luar biasa ya. Lalu saya bilang sama dia, waduh, mendengarkan cerita itu seperti ya air mataku mau turun ini. Saya bilang sama dia, itu kasih karunia Tuhan. Lalu dia tambah lagi begini, ingat gak waktu juga kita masih dalam rangka cari kayu bakar, waktu itu kamu jatuh ya. Dia bilang sama saya, kamu jatuh bersama dengan pikulan kayu yang kamu bawa. Dan di pikulan kayu itu kamu taruh parang itu ya. Dan kayu itu jatuh. Pikulan kamu itu jatuh. Dan parang atau pisau tajam itu justru mengena pada kakimu. Melukai kakimu. Masih dia tanya lagi, masih di situ tanda-tanda luka itu.
Wah, saya ingat ini, saya sambil saya pegang kaki saya lihat, ya benar ya, ada bekas luka yang cukup panjang. Dia bilang gini, kamu itu nggak kamu waktu itu jatuh, kamu pingsan loh. Oh iya? Ya, saya dan abang mula menyobek kain. Kita kunyah itu daun senduduk, lalu kita obati. Ya, terharu mendengarkan cerita itu. Lalu ya panjang kita bercerita, pokoknya mulai dari masa kecil, bagaimana kawanku itu jadi guru, pergi ke satu tempat, bagaimana dia kemudian juga pergi kemana-mana, dan sekarang dia sudah pensiun. Ya. Lama dia telepon, entah kenapa tadi malam kok bisa putus teleponnya ya. Apakah internetku yang nggak nyambung, saya kurang tahu ya. So terima kasih sahabatku ya dari Tarutung ya, Papa Pardo Muan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bro telah menjadi sahabat mengingatkan kita pada waktu kecil. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Aturan kita setiap hari dihadang oleh maut dan kematian ya. Tambah lagi akhirnya saya ingat waktu kecil kematian menghadang. Pernah jatuh di sumur. Waktu itu orang sudah mengira saya sudah mati. Ya, tapi masih hidup sampai sekarang. Tambah lagi ingat kala dulu waktu masih remaja, berenang di sungai, lalu tenggelam, terbawa arus sungai. Untung Tuhan masih tolong ya, lewat seorang bapak, terselamatkan sampai hari ini masih hidup. Ya, kita dihadang oleh kematian, dan itu sangat dekat dengan kita. Pernah sakit ya, walaupun ya, saya hampir jarang sakit ya, tapi kadang sekali sakit menakutkan ya. Pernah sakit demam sangat tinggi ya, orang tua saya sudah menangis, itu di Medan, itu bersampai di Medan tahun 95 ya. Tapi setelah dicek nggak ada penyakitnya. Wah, pernah satu saat juga tiba-tiba jantung hampir berhenti. Saya pikir saya sudah mati. Tapi puji Tuhan ketika waktu itu hampir berhenti, di situ saya bisa mendengar suara Tuhan. Saya betul-betul bisa berdialog dengan Roh Kudus. Baru saya tahu. Waktu itu saya tahu betul bahwa Roh Kudus itu, kita bisa berdialog berjam-jam. Kita bisa ngomong sama Roh Kudus. Kita bisa bertanya pada dia dan dia jawab. Termasuk saya bisa tanya anak-anak saya seperti apa masa depannya, dia jawab dengan baik. Ya, saya tidak bisa ceritakan semua sekarang, itu dialog pertemuan dengan Tuhan. Ya, pernah satu kali juga naik mobil, waktu itu mobil ya dari pelayanan, pulang dari Sibolga. Saya tidak tahu bahwa saya ternyata sudah ngantuk, dan tiba-tiba sudah sampai di rumah. Saya bilang sama istri, kok kita sudah sampai? Nah, berarti waktu saya nyetir nggak sadar dong. Itu
saya merasa waktu itu malaikat yang menuntun ya. Tapi jangan coba-coba begitu ya, kalau ngantuk berhenti aja. Jangan ikuti teori itu ya. Itu saya waktu itu memang agak lalai waktu itu, tapi Tuhan masih tolong. Pernah satu kali dalam pelayanan ya, mobil yang saya tumpangi dan yang membawanya adalah Marudin Cihole. Mobil itu terbalik dibuatnya di Lubuk Pakam. Di Lubuk Pakam terbalik mobil itu, ya. Ada berapa orang di dalam? Saya, istri, Mingme, ada Ibu Sinaga, Ibu Sinaga yang di mana itu sana ya. Wah, mobil itu kacanya pecah. Masih ada bekas di sini nih. Jadi bekasnya itu kaca masuk sini, ini dioperasi. Puji Tuhan ya, sekarang masih hidup ya. Jadi selama 62 tahun ini memang ya, hidup itu berhadapan dengan maut, berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan kehidupan yang pokoknya unik-unik lah. Ya. Apalagi dalam hal spiritualitas ya, dalam hal rohani ya, banyak tantangan kita hadapi. Tapi puji Tuhan sampai sekarang 62 tahun Tuhan pelihara. Itu adalah kasih karunia yang hebat dari Tuhan. Makanya saya sangat terkesan dengan apa yang dikatakan oleh pemazmur ini tadi. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Ya, puji Tuhan. Dan pemazmur lanjut, orang-orang yang takut padamu melihat aku dan bersukacita sebab aku berharap padamu. Ya, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang takut itu bersukacita. Setia dia ya, lihat dia ya, orang-orang takut sama Tuhan. Siapa yang paling bisa memahami keadaan kita? Siapa yang paling tahu keadaanmu? Ya, kan orang dekat denganmu. Ya, orang yang jauh dengan dirimu itu nggak akan tahu siapa kamu. Ya, yang tahu sampai ada luka di kakiku itu kan sahabatku tadi. Ya, ada bekas di sebelah kiri itu, hanya dia yang tahu, orang dekat. Dan karena dia tahu, maka dia bergembira menyampaikan happy birthday to you. Dia pakai istilah selamat ulang tahun Hasyanda. Wah, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Orang-orang yang takut padamu melihat aku dan bersukacita sebab aku berharap pada firman. Karena hanya dengan berharap pada firman kita bisa hidup sampai pada hari ini ya. Aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukum-Mu adil dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Seperti tadi saya cerita itu ya, tindasan itu dalam rangka apa ya? Dari sejak remaja sampai pada hari ini ada beberapa tindasan yang semuanya itu diizinkan oleh Tuhan. Sakit penyakit kah, demam lah, kecelakaan lah, itu semuanya diizinkan Tuhan untuk menindas. Seperti menindas dengan maksud apa? Supaya kita berpegang pada hukum-hukum Tuhan dan kita setia pada Tuhan. Sebab tangan Tuhan berotoritas penuh dengan kita. Tangan Tuhan itu memegang kita. Dan pemazmur bilang, biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku sesuai dengan janji yang kau ucapkan kepada hamba-Mu. Pemazmur ini berkata, biarlah kesetiaanmu kiranya menjadi penghiburanku.
dan janji-janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu ini. Tuhan itu setia, pokoknya setia. Sekalipun orang gak setia sama kita, ya Tuhan setia. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Taurat itu kegemaran ya. Itu, jemaat ya, jemaat. Saya mau pesankan ini sebagai gembalamu. Ayo, biar kita gemar, suka, senang kepada Taurat Tuhan. Senang membaca Alkitab ini, senang membaca firman Tuhan ini. Ya, senang membaca. Biar orang-orang yang kurang ajar mendapat malu karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan, tetapi aku akan merenungkan titah-titah-Mu. Ya, kita tidak usah terlalu membela diri kalau ada orang yang berlaku bengkok. Ini kata Tuhan. Ini prinsip Daud ya, dari pengalamannya. Yang penting kita merenungkan titah Tuhan. Selalu belajar hidup benar. Belajar dan tekad terus hidup benar ya. Sempurna enggak? Ya enggak sempurna. Ya, karena Tuhanlah yang sempurna. Biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut padamu, orang-orang yang tahu peringatan-peringatan-Mu. Dan ayat 80, biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapan-Mu, supaya aku tidak mendapat malu. Jadi teman-teman, secara khusus jemaat, pada hari ini firman disampaikan ini pada kita. Nah, saya kan sudah bersaksi nih, saya sudah bersaksi bagaimana sekarang umur 62 dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dan memang seperti Daud, penulis dari Mazmur ini, selalu dia katakan biarlah, 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 biarlah. Artinya apa? Kalau tanpa Tuhan, hidup ini memang gak bisa jalan benar di hadapan Tuhan. Tidak ada jaminan untuk kita bisa berjalan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya jika Tuhan memegang tangan kita, hanya jika Tuhan tuntun kita oleh firman-Nya, hanya jika Tuhan memberikan roh-Nya pada kita untuk kita berjalan dalam kasih setia Tuhan. Dan percaya, saudaraku, percaya jemaat, kalau kasih karunia Tuhan itu masih bersama-sama dengan kita, kalau kemurahan Tuhan masih bersama-sama dengan kita, kita akan dituntunnya terus-menerus sampai kepada kekekalan. Ya, akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kasih karunia Tuhan ya. Terima kasih adekku Poibe, gimana kabar di sana? Adek baik-baik ya. Salam sama suamimu yang baik itu ya. Pak Tony, shalom, selamat pagi Pak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Pak Tony. Tuhan Yesus memberkati. Ros Natalia, Ros, dibalik ya? Amin. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ros. Bagaimana semua cucuku di sana? Baik-baik? Puji Tuhan. Salam sama suami ya. Wah, Monang si Mamora. Monang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Monang si Mamora. Ternyata dia di Aceh Tenggara. Oh, bagaimana? Ya, Pak Monang, sudah berapa anak diberkati Tuhan dan bagaimana pelayanan? Ya, Tuhan berkati emang ya. Maju terus dalam Tuhan, setia dalam Tuhan. Kita layani Tuhan. Tuhan pasti memberkati dan menolong kita dan teman-teman yang lain juga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas semua ucapan, doa, motivasi, dorongan,
memberi energi untuk melayani. Terima kasih banyak. Doa kalian semuanya membuat saya terus akan berserah sama Tuhan, dan Tuhan pasti memimpin dan Tuhan pasti beserta. Terima kasih banyak semua. Ingat, kita terus berjalan, umur terus berjalan ya. Ini Puibe ini kawan sekelasku di Jakarta ini. Dia hebat dia. Puibe Simangunsong. Wah, teman sekelasku. Dia hebat di Langkat sana dengan suaminya ya. Nggak nyangka dia jadi hebat begitu. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih banyak untuk hamba-hamba Tuhan. Kemarin saya kaget juga. Saya kan kaget saya kemarin. Saya kan biasa ya, biasa itu hari Minggu itu full untuk pelayanan di jemaat. Ya lagi latih diri lah. Dari dulu saya melatih diri jadi gembala yang baik. Jadi gembala yang baik nih. Udah baik belum ya? Hanya Tuhan yang tahu dan jemaat yang tahu. Dari dulu sampai sekarang menggembalakan itu belajar ya, selalu dengan para pelayan Tuhan. Wah, bayangkan tuh. Jadi ada beberapa yang kita kerjakan di jemaat ya. Wah. Ini salah satu yang saya sebutkan dengan putar arah itu ya. Jadi putar arah itu, turn around ya. Turn around, not U-turn, bukan putar siku, tapi turn around ya. Berputar arah. Putar arahnya gini. Dulu saya dengan jemaat tidak pernah menyediakan hal-hal jemaat itu pulang dari gereja selalu sediakan bingkisan. Tapi sekarang ya itu Tuhan lagi tuntun begitu. Jadi setiap ibadah itu jemaat yang hadir ya mereka harus bawa oleh-oleh dari gereja di masa pandemik ini ya. Ya puji Tuhan. Ya terima kasih untuk semua teman-teman sponsor ya dari berbagai tempat, dari Kalimantan ya. Ada yang kadang kaget-kaget dia kirim, aku kirim ini dari berbagai tempat ya, untuk di-share kepada jemaat. Dan sudah berapa minggu ini ya. Kadang-kadang saya pikir nanti hari Minggu dari mana lagi ya. Dari mana lagi. Ya pokoknya kita sedialah supaya jemaat ya, tapi mohon maaf tidak semua, hanya jemaat lokal dulu saya perhatikan yang sederhana ya, diberkati oleh Tuhan. Jadi kebiasaan itu kalau di gereja saya full hari Minggu di gereja ya, ibadah ya, melayani firman Tuhan jam 8 sampai jam 10 lebih, kemudian jam 10 sampai jam 11 lebih. Habis itu saya duduk berfellowship dengan pengerja dan pelayan. Dan itu kadang sampai sore, sampai malam. Kita kita sediakan. Pokoknya air panas selalu sedialah, kopi, teh manis, gula, Indomie kental disediakanlah. Ya, lalu puji Tuhan, Ibu Elda itu istri yang sangat baik ya. Disediakan kuaci. Kita makan kuaci. Ngobrol aja terus ya, dating ya. Orang kadang bilang begini, kok ngobrol aja? Ya, dengan ngobrol, saya sebut istilah dating itu biar pelayan itu connect dengan gembalanya. Biar dia baca dari luar sampai ke dalam. Dia tahu keterbukaan dan persahabatan, dan itu saya lakukan sudah lama ya. Jadi yang paling tahu itu ya biar mereka tahu siapa gembala mereka, apakah firman yang disampaikan itu betul-betul dihidupi, ya biar mereka tahu. Itu yang saya lakukan. Yang saya mau bilang begini, kemarin tiba-tiba saya duduk
seperti itu. Tiba-tiba ada serombongan hamba-hamba Tuhan datang. Wih, dari mana nih hamba-hamba Tuhan datang? Dari siapa yang merencanakan? Waduh, saya kaget. Dari bawah ke lantai 2 mereka, happy birthday to you. Kaget saya. Terima kasih untuk semua yang datang kemarin. Saya tidak bisa menyebut nama-nama sahabat-sahabat ya, kalian banyak datang. Nah, terima kasih banyak. Terima kasih untuk doanya. Ya, terima kasih untuk doanya. Aku mengasihi kalian, pelayanan kalian diberkati Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan berikan lewat kalian semua. Kalian adalah orang yang ada di hatiku, dan saya berdoa Tuhan memberkati, Tuhan menolong dan melimpahkan segala kuasanya, berkat-berkat yang melimpah kepada kamu semua. Jadi sampai mereka pulang dalam kasih Tuhan, ya Tuhanlah memberkati. Tuhan berkati. Sekali lagi, God bless you all. Dan juga teman-teman baik yang mengucapkan lewat Facebook, terima kasih. Saya lihat ada dari dalam dan luar negeri juga mengucapkan, ada dari Filipina, ada dari Athena ya, murid-murid yang Tuhan berikan dulu untuk dididik dan sekarang mereka melayani di mancanegara. Ya, Tuhan memberkati kamu semua ya. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Kesimpulannya adalah hidup ini adalah anugerah, hidup ini adalah grace, hidup ini adalah pemberian Tuhan, dan kita berusaha tetap hidup dalam garis patokan firman Tuhan agar kita benar-benar setia sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk semua. God bless you. Sampai jumpa pada hari yang akan datang lagi. Kiranya Tuhan menyertai kita. Saya mengucapkan terima kasih. God bless you. Dan I love you. Aku mengasihimu. Itu sebabnya saya lakukan ini hari ini. Bye-bye. Sampai jumpa.